Halo semuanya, selamat datang di Arafua. Dan kali ini kita bakal bahas salah satu figur waifu yang dimana waifunya ini sedikit unik, yaitu dia ini punya sifat sedikit psikopat atau orang Jepang bilang sebutannya itu yandere. Meskipun dia ini yandere, tapi waifu ini merupakan salah satu top waifu di animenya. Jadi langsung aja, ini dia Nendoroid Tokisaki Kurumi dari anime Dead or Alive. Jadi langsung aja kita mulai bahas boxnya terlebih dahulu. Untuk bagian box depannya seperti ini. Untuk atas bagian kiri terdapat logo dari Dead or Alive 2. Dan sebelah kanan atas terdapat logo dari Guzmel Company. Lalu di bagian bawah kiri terdapat nomor seri Nendoroid-nya, yaitu nomor 466. Dan di bawahnya terdapat tulisan Tokisaki Kurumi, dan di sampingnya terdapat stiker hologram berwarna silver bergambar Phoenix yang bertuliskan Kadokawa, yang merupakan lisensi resmi dari Nendoroid Dead or Alive. Dan di bagian bawah kanannya terdapat gambar dari Kurumi, yang di sampingnya terdapat corak timbul yang berbentuk jam melingkari gambarnya, yang nantinya akan terhubung ke bagian samping boxnya. Untuk box sampingnya seperti ini, dan untuk bagian samping lainnya seperti ini. Dan kalau kalian lihat lebih detail lagi, terdapat corak berbentuk jam yang merupakan sambungan dari box bagian depan. Dan ini dia box bagian belakangnya, yang terdapat beberapa gambar pose dari Nendoroid Kurumi. Dan yang terakhir untuk bagian box atasnya seperti ini, dan bagian box bawahnya seperti itu. Oke, setelah kita selesai bahas boxnya, langsung aja kita pindah ke sesi berikutnya, yaitu sesi unboxing buat lihat apa aja nih bisa kita dapat dari Nendoroid Kurumi ini. Jadi langsung aja kita buka boxnya, dan tarik. Dan ini dia Nendoroid Kurumi. Untuk tampilan awal wajah Kurumi seperti ini, yang dimana Kurumi ini memiliki dua warna mata yang berbeda. Untuk sebelah kiri matanya berwarna merah, dan di sebelah kanan berwarna kuning keemasan dengan bentuk jam di bola matanya. Dan tampilan awal bodinya kayak gini. Dan Kurumi ini memakai pakaian yang bertemakan Gothic Lolita. Gothic Lolita ini merupakan salah satu fashion dari Jepang yang mengambil inspirasi dari pakaian wanita di Eropa di era Victorian yang memiliki ciri khas yaitu gaunnya yang lebar. Lalu digabungkan dengan gaya Gothic yang memiliki pakaian yang bernuansa gelap dan jadilah Gothic Lolita. Selain kita dapat Nendoroid Kurumi ini, kita juga dapat beberapa part tambahan lain yang berupa dimulai dari dua face tambahan kayak gini. Yang pertama kita dapat wajah senyum menggoda ala Kurumi. Dan yang kedua kita juga dapat wajah yandere-nya atau bisa dibilang wajah senyum jahat Kurumi. Lalu berikutnya kita juga dapat beberapa part lengan kayak gini. Dan juga part tangannya. Ada dua part tangan menggepal dan juga satu tangan yang sedang menunjuk. Dan untuk aksesorisnya kita juga dapat dua senjata utama punya Kurumi, yaitu senapan dan juga pistolnya. Untuk detailnya sendiri ini benar-benar bagus banget. Dan yang terakhir kita juga dapat diorama berbentuk jam kayak gini. Jadi ini dia semua part dan aksesoris yang bisa kita dapat dari Nendoroid Kurumi. Setelah kita unboxing dan lihat semua part dan aksesoris dari Nendoroid Kurumi ini, langsung aja kita pindah ke sesi utama, yaitu sesi review. Buat lihat lebih detail lagi dari Nendoroid Kurumi ini beserta artikulasinya. Jadi langsung aja kita mulai. Kita mulai bahas dari kepala terlebih dahulu. Untuk bagian atasnya detailnya kayak gini. Untuk bagian bandonya sendiri ini cukup oke detailnya. Namun sayangnya di bagian pewarnaan, terutama di garis merah ini kurang rapi. Dan di sampingnya terdapat dua pita merah yang bisa bilang cukup mencolok dan juga detailnya bagus banget. Nah untuk rambutnya sendiri ini benar-benar bagus untuk pewarnaannya. Terutama yang gue suka adalah di bagian belakangnya ini terdapat garis-garis rambut yang cukup detail. Lalu untuk di bagian face-nya sendiri kurang lebih detailnya kayak gini. Yang gue suka adalah di bagian matanya ini yang memiliki dua warna berbeda, yaitu warna merah dan warna kuning, yang ini benar-benar mirip banget dengan Kurumi aslinya. Dan juga untuk bibirnya sendiri sih di garisnya ini cukup rapi dan benar-benar bagus banget. Lalu kita pindah ke bagian badannya. Di bagian leher terdapat aksesoris berwarna hitam kayak gini, dan di bagian dadanya pun ini benar-benar mulus banget. Bisa dibilang
Android Kurumi ini masih bisa menonjolkan keseksiannya meskipun dalam bentuk chibi. Untuk gaunnya sendiri pun ini benar-benar bagus banget buat detailnya. Namun sayangnya di bagian pewarnaan sini ada sedikit kurang rapih di bagian sini. Lalu di tengahnya sendiri terdapat dua pita dengan ukuran yang berbeda, yang di atas ukurannya kecil dan di bagian bawah ukurannya cukup besar. Buat detailnya lagi di sampingnya terdapat ornamen berwarna perak kayak gini, yang dimana pewarnaannya pun ini benar-benar bagus banget. Dan di bagian bawahnya terdapat detail kecil berupa garis merah putus-putus kayak gini, yang nantinya melingkari ke bagian belakang. Untuk bagian belakangnya sendiri di sini cukup bagus detailnya, dimana terdapat tali berwarna hitam yang menyilang kayak gini, yang detailnya ini bisa bilang sangat bagus. Lalu kita pindah ke bagian roknya. Untuk bahan roknya sendiri ini agak transparan, namun dominan warna merahnya ini masih ada. Dan di tengahnya terdapat dua garis hitam yang mengelilingi roknya ini. Buat warnanya sendiri pun ini cukup rapi dan detailnya ini sangat bagus. Lalu kita pindah ke bagian kakinya, di mana Kurumi ini menggunakan sepatu boots berwarna coklat. Buat detailnya sendiri ini sangat bagus. Dan terakhir untuk bagian pansunya, Kurumi memakai warna hitam kayak gini. Untuk artikulasi rambut Kurumi bisa digerakkan ke atas bawah kayak gini dan bisa diputar 360 derajat. Lalu yang sebelahnya juga sama, bisa digerakkan ke atas bawah kayak gini dan juga bisa diputar 360 derajat. Untuk bagian kepala, Kurumi ini bisa hadap depan kayak gini. Dan untuk hadap belakangnya bisa sampai segini. Dan juga bisa diputar 360 derajat juga. Untuk bagian tangan sayangnya artikulasinya ini cukup terbatas karena kehalang sama bagian rambutnya. Tapi bisa diakali kalau rambut kepalanya ini bisa dibelokkan gini, jadi tangannya ini bisa sedikit lebih luasa buat digerakin. Dan untuk bagian kakinya bisa digerakkan ke depan segini, dan untuk ke belakangnya sampai segitu. Dan terakhir untuk ganti wajahnya pun cukup mudah, kita hanya perlu lepas rambut bagian depannya kayak gini. Yang nantinya bagian rambut depan beserta aksesoris rambutnya pun ikut terlepas. Lalu kita ganti wajah dengan part wajah yang lainnya. Lalu tutup kembali, dan jadilah part wajah Kurumi yang kedua. Untuk ganti bagian part tangannya pun cukup mudah, kita hanya perlu lepaskan tangannya seperti ini. Nah, di bagian aksesoris tangannya ini merupakan penghubung antara lengan sama tangan, jadi kita hanya perlu lepaskannya kayak gini. Dan ganti dengan part tangan lainnya. Lalu kita gabungkan kembali dengan Nendoroidnya. Dan jadi. Dan ini dia beberapa pose dari Nendoroid Kurumi. Dan itu dia review dari Nendoroid Kurumi ini. Bagi kalian yang lagi nyari Nendoroid ini, sayangnya bakalan susah dikarenakan Nendoroid ini udah cukup langka dan juga gua udah coba cek di marketplace, sayangnya nggak ketemu sih yang jual Nendoroid ini. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir dan mohon bantuannya juga untuk like, komen, dan subscribe. Nama gua Deren Purwajati dan sampai jumpa di review waifu berikutnya. Bye bye.